Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, di sini aku akan menggunakan pendulum. Aku akan pakai meja ini, ya. Aku akan setting pendulumnya dengan tema on off atau dia unblock atau block. Orang yang suka block dan unblock. Jadi kamu akan berkeliling dengan siapa di sini, ya kan? Aku harus tahu dulu. Kemudian temanya sampai kapan sih dia tuh on off. Oke. Pendulum-pendulum. Tema hari ini adalah siapa yang on off padaku. Ya, aku ingin tahu di sini ada putaran lambang zodiak. Kamu tolong pilih tanda dari 12 zodiak ini yang selalu melakukan on off ke subscriber aku. Jika mengerti, kamu putar ke kanan, jika tidak, kamu putar ke kiri. Apakah kamu mengerti? Putar lebih kencang. Oke, siap. Teman-teman, terima kasih. Sekarang tolong dipilih untuk dari 12 zodiak apa saja. Mulai dari sekarang. Gemini. Sagittarius, lalu Scorpio. Kemudian Libra. Kemudian itu kemana? Cancer. Mana lagi? Putar lagi yang mana? Gemini. Kemudian apa ada lagi? Taurus. Dan Pisces. Oke, terima kasih. Di sini ada Sagittarius, Scorpio, Libra, kemudian Cancer, Leo mungkin tadi ya, aku nggak tahu, lupa. Kemudian Gemini, Taurus, sama Pisces mungkin ya. Coba kalian nanti putar lagi, aku lupa. Pokoknya salah satunya ya. Antara bintang itu. Jadi kalian berdealing dengan zodiak-zodiak yang ada di sana. Kita akan buka dulu apa yang dia lakukan kepada kamu. Perasaannya kepada kamu dulu. Ada Two of Cups. Ada perasaan cinta. Ada memori. Ada dia adalah orang yang melit kamu, pemimpin, ya. Kemudian kita akan cek untuk masalahnya apa. Hubungan kalian hancur. Dikarenakan apa? Kenapa hubungannya hancur? The Lovers. Ada orang ketiga? Oke, kita ambil 3 ya. The Lovers, lalu apa lagi? Perkataan yang menyakitkan. Dia selalu nyinyir sama kamu, atau ada sebaliknya, energinya terbalik. Ada yang suka marah-marah dan ada merasa tersakiti di sini. Ada yang dominasi dan mendominasi. Desakan. Oke. Jadi di sini sebetulnya ada 3 ya. Ini boleh semuanya, terserah kalau kalian merasakan itu. Dan di sini aku melihat ada sosok dari ada sosok yang di sini sebetulnya kesepian. Setelah dia putus sama kamu, dia kesepian. Dia mikirin kamu.
ada the moon, ada eight of swords, ada sifatnya di dia yang tidak move on, oke? Kemudian alasan dia ghosting sama kamu kenapa? Five of Wands. Dia itu ragu-ragu antara mau hubungin kamu, enggak. Kemudian di sini takut ketahuan mungkin ya. Kalau yang udah yang udah ada rumah tangga, ketahuan. Terus di sini dia nggak jadi diri sendiri, ditentang orang banyak. Dia juga sedih. Kemudian kita pilih lagi kartunya, 2 lagi. Six of Wands. Ada perasaan dia itu berbagi ya. Jadi konsentrasinya tuh nggak hanya sama kamu. Kenapa dia on off? Proses rilis tapi masih sedih. Jadi dia mau coba abis hubungin kamu, aku harus rilis, aku harus bisa gitu. Ya, antara keseimbangan dengan ambisi itu masih belum sinkron, teman-teman. Dia mau seimbang, tapi di sini kayak ngerasain banget ya gimana ya aku tanpa kamu. Dan di sini itu dia karena egois aja gitu loh. Ada perasaan dia itu yang rasa bersalah, rasa malu, tapi nggak ditunjukkan. Sebetulnya dia kangen sama kamu ya. Jadi kemungkinannya seperti itu ya teman-teman. Ini adalah bacaan yang sebenarnya kalian dua sejoli yang ibaratnya berpasangan dengan zodiak yang tadi aku sebutkan di awal. Kemudian ada namanya apa ya teman-teman, perasaan-perasaan yang tidak nyaman di sini dikarenakan kondisi yang aku bilang tadi. Well, dia ada memori kuat sama kamu. Ada memori kuat sama kamu, dia sampai sekarang itu berjalan dan dia merasakan adanya kesepian. That's why dia on off sama kamu. Alasan-alasan on off sama kamu ya pertama, dia sudah berbagi perasaan dengan yang lain. Dia mau sok-sokan kuat tapi nggak bisa kuat. Kadang-kadang dia inget kamu, tiba-tiba oh ya aku cek ombak deh, siapa tahu dia masih suka sama aku. Nah ada cek ombak nih, jadi dia save kamu buat nanti kalau dia lagi ketekan, dia lagi susah, dia datang sama kamu. Itu sih sebetulnya ada asas manfaat ya, karena di sini ada sesuatu yang dia mau sampaikan juga tapi tidak terlaksana. Bisa jadi di saat kalian ngobrol ya, itu bukannya makin baik tapi juga makin mengundang masalah baru. Jadi dia nggak mau nambah dosa gitu loh, nambah masalah sama kamu terutama. Mungkin kan awalnya intens, karena saking kangen kamu merasa ditinggalkan, jadi kamunya jutek. Nah kayak gitu. Jadi kalian juga harus introspeksi, kenapa sih dia tuh on off sama aku terus. Nah kamu mau nggak dimanfaatkan sekarang? Pertanyaan kan gitu. Orang tuh bisa datang dan pergi. Ibaratnya nih ada teman yang kita nggak pernah kenal, tiba-tiba datang kayak minjem duit. Apa kabar? Gue pinjem dong, gue perlu banget nih gitu. Gue boleh pinjem duit nggak? Nah ucuk-ucuk begitu tuh. Jadi kalian di sini harus mengerti dan paham apakah kalian mau digituin juga. Cuman ini bedanya masalah cinta. Karena kalau masalah cinta itu biasanya kalian akan terlena dan terkesima. Oke? Akan terlena dan terkesima. Itu perlu dicatat. Kalian tuh tidak melihat lagi kira-kira orang ini tuh niatnya apa sih ke kalian. Tapi aku udah kasih tahu ya clue-cluenya di sini. Perjalanan secara singkatnya. Kenapa dia on off sama kamu? Ya memang karena dia masih ada cinta sama kamu, cuman dengan hal-hal eksternal dan internal dari dia juga. Dan ada juga satu hubungan yang sebenarnya tidak terlalu bisa. Kalian tuh kalau kangen bukannya makin mesra gitu, tapi makin berantem. Karena ada hal yang dia tidak bisa berikan sama kamu, dan ini sudah putus gitu loh ya. Kemudian kita akan lihat dulu untuk kondisi-kondisi realnya. Kita akan open di sini.
aku melihat ada satu rutinitas yang harus dia lakukan, ya. Memang ini kewajiban dia adalah untuk menjalani apa yang sudah dia kerjakan sekarang. Memang itu kewajiban dan tugas, gitu lah. Kemudian ada ambisi dia untuk menjadi orang kaya. Ini energi dia sekarang, gue bacakan ya. Lovers. Ada kewajiban untuk orang terkasihnya sekarang. Bisa keluarga, bisa istri, suami. Ada fokus di situ. Ada coffin. Jadi teman-teman, orang ini tuh lagi berusaha untuk namanya apa ya? Dia berusaha untuk membahagiakan, untuk menstabilkan hidup dia dengan siapa ya, dengan dia sekarang. Namun di sini memang aku melihatnya ada penundaan, ada kayak sesuatu yang tertunda, ada sesuatu yang membuat dia itu stuck. Kalau kamu happy mendengar ini, dia itu, misalnya kalau dia sudah menikah, jujur aja, masalah dia dengan rumah tangganya itu semakin pelik. Dia dengan pasangannya semakin pelik. Ini kalau kalian sedang dengar. Tapi kalau aku nggak pernah senang dengarnya. Dimana udah menikah itu harus happy. Beberapa di antara mereka di sini mungkin ada yang menderita sakit, ya, tidak bisa memberikan uang yang banyak, pikiran, keresahan, bahkan di sini mungkin ada yang sudah berpikir untuk memilih jalan masing-masing. Mereka baru menyadari bahwa aku itu bertemu dengan orang yang sebetulnya bukan yang aku mau, orang yang salah, dan seperti itu. Sebenarnya kalau masalah kayak gini itu masalah drama sih. Dari awal mungkin ya, tipe-tipe mereka ini adalah orang yang tidak dengan bijak memilih pasangan sejatinya yang mana. Semua itu pakai ego ketika mereka muda mungkin. Dan ketika bertemu dengan kamu, ya otomatis orang ini akan gimana ya, happy, akan merasakan bahwa aku tuh ternyata punya jalan lain loh, ada pilihan lain. Aku tidak terawat dengan baik di sini. Ya, dia melihat, ya aku harus kaya, aku harus ada uang. Sekarang gimana dia mau ngobrol sama kamu kalau dalam kondisinya dia aja seperti ini? Gitu. Berat-berat, nggak enak ya sebenarnya kondisi-kondisi seperti ini. Jadi antara kamu dan dia sebenarnya di sini adalah satu koneksi yang kayak terpisah gitu loh, kayak terpisah karena kondisi dia sekarang juga lagi fokus sama kehidupannya dulu. Kenapa dia on off? Banyak kejadian di hidupnya dia. Mungkin beneran ada yang meninggal, mungkin beneran ada yang sakit. Aku nggak bicara masalah umur di sini, tapi kondisi ini tuh mungkin, ya. Ketika ini ada jalan, apa yang menjadi pilihannya dia? Dia di sini merasa dia harus bertahan dari situasi ini. Dia ada planning. Dia akan membuat satu keputusan ke depannya. Jika ini berhubungan dengan kamu, dia di sini mau mengejar opportunity atau cita-citanya dulu. Bagaimana perasaannya dengan kamu?
beberapa dari mereka itu fokus kepada bagian keuangan dulu. Dia nggak mau random. Ya, jadi kalau kamu nanya kenapa dia on off, ya ini alasannya. Dia belum mau yang namanya mikirin yang lain dulu, yang berat-berat, karena fokusnya adalah di sini. Dia harus settle dulu, dia harus oke dulu. Kemudian di sini dia bisa pegang kembali tongkatnya. Dia bisa punya power lagi, punya kekuatan, punya kebanggaan dalam diri. Kalau dia sudah seperti itu, kemungkinan di sini dia mulai akan ada obrolan sama kamu. Three of Cups, Seven of Swords. Sempat ada penolakan dari dia bahwa memang hubungan ini itu memang complicated. Dia juga sadar diri kok bahwa dia tidak bisa memberikan yang lebih sama kamu. Itu dia sadari. Lalu kedepannya bagaimana? Dia hanya bersabar. Jadi teman-teman, orang ini intinya adalah menunggu buah dari kesabaran dia. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Iya, dikala semua moodnya dia itu sudah tenang, dikala moodnya dia itu sudah happy, dikala moodnya dia itu sudah berubah menjadi lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Apakah di sini dia itu merhatiin kamu? Kamu ada dalam pikiran, teman-teman. Karena aku melihatnya ya, terutama pada malam hari, dia bisa stalking kamu, dia mikirin kamu. Tapi ini orang ini lebih banyak ngebatin. Kalau untuk sosial media, kayaknya dia bukan orang tipe-tipe yang teknologi banget ya. Dia tipe-tipe orang yang konvensional, yang suka cuman paling ngecek apa sih gitu loh. Dia lebih banyak kayak kebatinan, kayak mikirin kamu, kayak gimana caranya ya aku membuat sesuatu tuh jadi nyata, aku membuat sesuatu jadi biar aku itu dilihat lagi gitu loh. Gimana sih dia mau ketemu kamu kalau dalam keadaan yang low? Ini ingat ya, ini adalah untuk hubungan yang on off, bukan yang tidak ada kabar sama sekali. On off. Jadi kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang enggak, dan kalian nggak saling blok. Ya, nggak saling blok, hanya on off, tapi tidak ngeblok. Jadi harus dibedain itu. Kemudian di sini aku akan lihat sebenarnya arti kamu di kehidupannya itu apa sih? Arti kamu di kehidupannya. Arti kamu di kehidupannya. Sagittarius, I perceive. Ini menandakan kalau dia itu memang ada rasa penasaran yang tinggi sama kamu. Dia merasakan di sini juga perasaan ini tuh tidak bisa stay gitu aja. Dia selalu berpikir bahwa mencintai kamu itu adalah hal yang positif loh. Kehadiran kamu tuh berarti buat dia. Dia ada perasaan di sini. Ini ada Deneb Algedi, di mana dia ada perasaan seperti kayak ini in reverse ya.
ada yang hancur dikala kamu tidak bertemu dengan dia. Ada perasaan yang mati, tidak bisa tidur. Ada perasaan yang dia tuh ditekan sana sini karena keluarga, karena apa, karena memang faktor. Dia tuh punya secret desire. Secret desire itu ada satu keinginan yang dia pendam ke kamu. Hanya dia yang tahu. Di sini dia memiliki gairah terhadap kamu sangat tinggi. Ada Vega. Kemudian dia juga di sini merasakan bahwa gimana ya? Ibaratnya kamu tuh udah menyatu banget sama dia. Kamu tuh membuat dia itu menjadi apa ya, ibaratnya hidup dia tuh berwarna gitu lah. Hidup dia tuh berwarna banget sama kamu. Kamu di sini membawakan apa ya namanya? Membawakan satu pengalaman atau experience yang dia belum pernah tahu sebelumnya. Di hidupnya dia selama ini. Mungkin hidup dia membosankan. Kamu tuh membawa warna baru. Jadi dia tuh ada perubahan sama kamu. Wow, spirituality Pisces. Apa yang dia rasakan tentang kamu cukup dia pendam sendiri. Karena ini terkait dengan orang ini spiritualnya kuat. Spiritual tuh jangan mikir yang kayak dukun ya teman-teman, tapi lebih seperti kayak orang yang sadar dan itu very very grounded, sangat membumi. Jadi dia percaya apa yang diberikan Tuhan sama dia, ya udah itu harus dijalani. Dan dia orangnya ini sebetulnya adalah sosok sebetulnya adalah sosok yang berpegang teguh sama pendirian. Kalau seandainya dia suka sama kamu sekali, dia bilang, makanya dia akan sukakan kamu. Dia akan suka terus. Gitu. Bisa mengejar. Wow. Keluar kartu Scorpio. Ada Pisces, Sagittarius. Wow, ini yang aku buka di awal ya. Ini masuk, ada desire, ada gairah di sini, ada kamu tuh memberikan dia gairah, semangat baru, perubahan yang gak kecil-kecilan gitu loh, sangat besar di hidupnya dia. Wow, kamu adalah the one and only sebetulnya di pikiran dia. Bisa disimpulkan dia tuh on off dikarenakan malu sendiri, karena keadaan dia juga nggak bagus, dan dia setelah memilih jalan yang mungkin dengan orang yang salah ketika dihadapkan pilihan. Ada penyesalan di situ. Tuh, ada false god lead. Dia mengikuti kata hatinya yang sebenarnya itu tidak yang harusnya diikutin. Kelihatan di awal dia ngomong dia bisa, tapi ternyata makin tersesat ke sini. Ini kartuku belum dijual ya teman-teman. Akan segera launching. Ada Neptune, ada Illusion. Kalau kamu merasakan di sini ada sesak nafas ketika membaca readingan aku, atau kamu sedih, itu tandanya energi dia sangat kuat sama kamu, membayangkan kamu tiap malam. Orang ini tidak percaya diri loh. Tidak percaya diri, tidak memberikan tidak berkata kejujuran. Kenapa? Karena di sini ada Pisces. Ada Pisces itu banyak limitasi. Dia tidak bisa keluar dari zona nyaman dan merasa terjebak terus, padahal bisa. Terakhir di sini ada ikatan, ada bound. Ada Saturnus.
Wow, ini benar-benar seperti aku bilang apa ya? Ini dia itu merasakan komitmen dan tantangan sekaligus. Ketika nggak dapetin kamu itu sebuah tantangan, dia mendapatkan kamu itu tantangan. Jadi nggak main-main loh teman-teman. Ini adalah ikatan yang kuat. Kamu tahu nggak sih, kayak ini ada gambar cengkraman, ini ada artinya adalah ikatan, dimana kamu itu nggak akan dia lepas begitu aja, even dia tuh diem. Makanya kenapa di sini ada on off, ya. Dadaku bergejolak teman-teman. Sekarang kita lihat ya. Di sini inisialnya yang mungkin kira-kira akan ya yang melakukan tindakan on off ini, pelakunya gitu ke kamu, yang merasakan hal ini. Ada I, ada G, waduh, ada H, S, M, D, Z, V, T, N. Bisa nama, kalau ini boleh nama panggilan, nama nama singkatan, nama apapun, whatever, kembali ke normal kembali. Dan di sini adalah orang-orangnya yang aku infokan. Kalian bisa dilihat dan di zoom aja ya, langsung di capture dan di zoom aja kira-kira apa gitu. Pastikan pakai kecepatan yang tinggi ya, yang resolusinya yang besar, jangan yang 360 nanti kotak-kotak videonya. Oke. Di sini apa sih saran terbaik buat kalian yang menghadapi tindakan on off? Kalian di sini memang terkoneksi secara spiritual, ya. Jadi tidak ada namanya sebenarnya sih kerugian itu pun ada, tapi di sini kalian akan mendapatkan pelajaran spiritualnya bahwa mungkin bisa lebih sabar. Kemudian kamu lagi lebih tawakal lagi sama yang di atas, karena kamu berdoa, Tuhan bagaimanakah caranya supaya orang ini itu jelas maksudnya apa gitu, karena orang ini memang sifatnya adalah tertutup. Pasti bisa lah kalian itu menjadi satu teman baik, sohib baik, teman yang paling dekat, bisa gitu loh sebetulnya. Cuma masalah komunikasi dan masalah eksternal. Biasanya eksternal itu biasanya rese, misalnya dari istri atau suaminya dia, kemudian dari faktor-faktor keluarga, itu yang buat rese. Tapi kalau kalian berdua sebenarnya compatibility-nya cocok 90%, ya. So tetap doakan yang baik-baik, jangan pernah mendoakan orang yang kamu benci dengan keburukan. Aku tidak bisa lupa, tidak perlu dilupakan, tapi kamu harus fokus untuk memprioritaskan dirimu dulu. Raihlah kebahagiaan untuk dirimu dan selalu menghadapi masalah dengan senyuman. Goodbye.